Oke, udah. Oke, hapus nya. Orangnya yang momen. Jadi pada lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Malam ini saya sedang bersama Pak Haji Isep Dadang Sukmana. Beliau merupakan seorang dermawan yang tergugah hatinya membangunkan rumah layak huni untuk keluarga atau yang tidak mampu di Kampung Mekarjaya, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk informasi, kami sampaikan mungkin teman-teman ataupun Tribuners yang menonton live saya tadi sore, di mana tadi sore Pak Haji Isep ini turut serta merobohkan rumah Pak Ato yang tidak layak, bak gubuk yang dihuni bersama dua orang anaknya, dan beliau juga yang membangunkan rumah layak huni untuk Pak Ato dan kedua anaknya. Saat ini juga Pak Ato dibawa oleh beliau menginap di hotel miliknya pribadi, yakni Hotel Maesa di Jampang, Kulon. Nah, untuk mengenal siapa sih sosok Pak Haji Isep ini yang bisa tergugah hatinya membangun rumah layak huni untuk Pak Ato dan juga keluarganya. Selamat malam, Pak. Malam. Pak, mungkin bisa cerita sedikit, Pak, kenapa gitu Bapak bisa bangun untuk rumah Pak Ato ini? Awalnya seperti apa gitu, Pak? Ya, awalnya saya lihat video yang begitu saya merasa tergugah hati ya. Karena ikut prihatin juga ya. Karena jujur saya paling suka setiap minggu itu 1 minggu sekali menyantuni anak yatim atau mengunjungi para jompo ya. Dan juga mungkin ada yang musibah atau apapun yang sekiranya kita perlu bantuan, itu selalu saya bantu. Oke. Nah, untuk Pak Ato ini, Bapak mendapatkan informasi dari mana untuk merehab ataupun membangunkan rumah yang layak untuk Pak Ato? Oh, itu pertamanya lihat video ya, dari medsos gitu kan, informasinya bahwa di daerah Cikangkung itu Kecamatan Ciracap. Maka saya langsung tanyakan kepada rekan-rekan dan alhamdulillah saya respect. Hari itu juga langsung saya kunjungi, kalau nggak salah itu hari Jumat, saya langsung mendatangi dan langsung saya kirim bahan-bahan untuk pembangunannya, dan saya akan siap membantu untuk membangun rumahnya kembali gitu. Nah, Pak, orang-orang kan tentunya Tribuners juga penasaran, siapa sih sosok Pak Isep ini sebenarnya, latar belakang Bapak bisa sampai membangunkan rumah dengan biaya pribadi tanpa bantuan dari manapun itu, Pak. Orang-orang pengen tahu siapa sih Bapak itu sebenarnya, latar belakang, bisa bercerita Pak sedikit sosok Bapak sendiri. Kalau saya cerita Pak ya, panjang ya, karena saya dulu merasakan hidup saya orang susah ya. Boleh cerita sedikit ya? Boleh. Cerita sedikit. Perjuangan saya, dulu saya sebagai tukang ojek. Dan saya menjadi konektor bis dulu ya. Dan selalu saya sering dicaci, dihina, dimaki-maki oleh orang yang mungkin orang yang mampu. Ya, saya sama istri pengen rumah saja dulu ukuran berapa ya? Cuma bisa 1 kamar aja, bisa teduh, biar tengah malam saya habis ngojek beli batu ya, bahan, bisa bangun rumah ukuran kalau nggak salah 3 meter kali 3 meter ya. Dibangun sama istri, minta tukang 1. Saya yang ngaduk, istrinya juga yang bawain, membantu. Itu bangun rumah saya. Prihatin Pak saya. Dan setelah itu saya, ya namanya orang susah Pak, pasti banyak orang yang menghina dan sebagainya. Tapi saya tidak dibikin sakit hati ya. Justru ya itu menambah semangat saya kita ya. Bang, selalu terus saya bekerja keras dari subuh pulang sore sampai malam ya, bekerja keras. Alhamdulillah apa yang dicita-citakan saya ini tercapai. Sekarang walaupun ya tidak besar lah, tapi saya mungkin saya seorang pengusaha lah ya. Alhamdulillah, dan sudah punya niat saya, kalau saya menjadi orang yang mampu ya, saya ingin membantu kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena dulu saya waktu ngojek cuma ongkos hanya 100 rupiah, ada yang ngasih 150 rupiah, itu senang banget ya, itu tersentuh.
apalagi orang yang kayak seperti ini kalau dibantu oleh kita, kayaknya mereka itu senang ya gitu ya. Maka alhamdulillah saya sering mengunjungi orang-orang yang kurang mampu ya, sering kunjungi anak yatim, sering kunjungi para pesantren ya, karena keinginan saya dan cita saya seperti itu. Berarti berangkat dari latar belakang dulu yang katakan pernah hidup dalam posisi Pak Harto, Betul. Sekarang mendapatkan rezeki lebih, itu yang melatar belakang Bapak. Betul. Pak, orang-orang kan pengen tahu, terutama Tribuners yang saat ini puluhan sedang menonton kita, ingin tahu pekerjaan saat ini Bapak apa, usaha di bidang apa gitu, sehingga Bapak bisa membantu dan selalu membantu orang-orang tidak mampu, termasuk Pak Harto ini. Alhamdulillah mungkin orang-orang di sekitarnya juga sudah pada tahu bahwa saya sebagai pemilik Hotel Mahesa itu milik saya sendiri Pak. Itu hasil keringat saya dengan istri saya. Ya, kenapa? Ada kata-kata lupa ya, bilang istri saya, karena istri saya lebih dari satu gitu Pak ya. Waduh, Tribuners ada yang menarik ini. Alhamdulillah ya, karena bilang istri saya itu sebetulnya itu lupa ya, tapi kenapa tanggung biar laku terbuka aja ya. baik. Jadi karena istri saya banyak jujur saya pernah menikah sampai 28 istri. Waduh. Ya. Cuma saya kenapa saya sampai menikah lagi. Nah ini orang pasti banyak yang negatif ya. Banyak yang negatif, pandangan mereka ke ini banyak negatif. Wah, ya ini tukang kawin gitulah ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah tahu siapa saya dan kenapa saya sering menikah, karena bila perlu tanya aja sama istri yang tua saya. Nah, makanya istri yang tua saya selalu mengizinkan untuk saya menikah lagi. Kenapa? Karena saya dari sama istri yang muda itu banyak disakiti. Karena banyak yang diselingkuhi oleh oknum polisi itu. Oleh oknum ya, bukan polisi ya, oleh oknum polisi, oknum camat. Ya, ini sama martabat pejabat tuh Pak. Nah, disitulah makanya saya merajalela sekali. Tapi alhamdulillah saya setelah pergi ke tanah suci dan saya beristiqomah, saya niat saya tidak akan mau nikah lagi. Saya tetap aja cukup 2 saja Pak. Untuk dari ini. Hari ini 2 Pak ya. 2 ya. Alhamdulillah 2 ini tidak ada permasalahan, selalu baik, dan kemarin juga mungkin dari sini kalau kunjungan ke sana sama-sama aja lah. Ya, tidak bermasalah. Oh, kalau satu rumah. Kalau 1 minggu di sini 1 minggu 1 rumah aja. Ya, 1 kamar. Saya ke tanah suci juga dibawa, dua-duanya 1 kamar. Nggak ada masalah, ya. Kita lanjut dulu Pak. Permasalahan istri kita kesikan lagi. Siap. Nanti ke persoalan ini kembali Pak. Ini kan orang-orang penasaran dari hasil penginapan itu sehingga Bapak bisa membantu banyak orang termasuk Pak Harto ini untuk membangunkan rumah. Bisa bercerita gak? Memang hotel Bapak ini di Jampang Kulon ini salah satu hotel ternama atau seperti apa nih Pak? Ya, dan juga saya ini bukan dari penghasilan dan hanya bukan dari hotel saja Pak ya. Saya satu dari hotel, juga dari WO ya, itu dekorasi ya, juga di entertainment dan juga dari toko ya, penjualan dari sembako dan sebagainya, dan bisnis yang lain lah mungkin ya, kecil-kecilan lah, itu ada tambahan. Alhamdulillah penghasilan tidak kurang lah, ya cukuplah mungkin ya. Apakah perlu kita diungkapkan berapa penghasilan saya? Maka kembali ke Bapak itu Mas. Ya. Tapi maaf ya, bukan saya sombong atau bukan saya ria gitulah ya Pak. Nah ini perlu. Maka takutnya gini, berapa sih penghasilannya? Jadi takutnya nanti ada yang negatif. Berapa sih penghasilan mereka kok bisa begini gitu ya? Nah jujur Pak, kalau penghasilan saya dari perhotelan aja itu lebih dari 100 juta Pak 1 bulan. Ya, itu boleh dicek aja di pembukaan saya, di sekretaris saya. Dan juga mungkin dari WO juga, dari dekorasi ya, itu per bulan itu ada berapa ya, belum dari entertainment dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah itu saya juga cukup lah buat saya pribadi, saya itu udah cukup Pak. Bisa dikatakan berarti Bapak bisnis di segala bidang? Iya, alhamdulillah saya dari beberapa bidang pun saya tidak pernah gengsi lah gitu Pak, apapun saya lakukan, yang penting halal gitu Pak ya.
Nah Pak, bisa diulas kembali kan dulu Bapak sempat merasakan hidup susah ngojek dengan sampai bangun rumah 3 kali 3 meter tadi kan diceritakan, hingga beranjak naik membuka bisnis itu jarak tenggang waktu berapa tahun Pak? Oh lama juga ya. Lama juga. Ya kurang lebih itu sampai 15 tahun lah. Ya, 15 tahun saya menjadi konektor bis Sukahati, kenaik elep, ya ngojek orang punya orang lain. Nah, disitulah terus saya bertingkat. Dan alhamdulillah saya sambil bekerja sambil ngojek itu pertamanya saya mengeluarkan usaha kreditan, Pak ya. Kreditan. Jadi dengan rekan-rekan ojek itu saya menjual kayak oli, kayak rantai kebutuhan-kebutuhan motor aja di situ rekan-rekan ojek. Dan alhamdulillah dulu kurang lebih ojek itu yang sudah terdaftar untuk di kreditan saya sampai 500 motor ya untuk di wilayah Pajampangan ini. Nah, kalau dulu kan ramenya ojek ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin udah agak jarang-jarang ya. Kalau dulu ramenya ojek, saya sebagai sebutkan ojek, teman-teman saya itu hampir semua itu bisa kredit owner dealnya dari saya semua. Serpak motor itu ya, alhamdulillah. Dari situ ada peningkatan. Nah, saya bisa lagi buka toko, sembako dan sebagainya. Mungkin dan bisnis-bisnis yang lain, saya alhamdulillah sampai berkembang, saya bisa membangun hotel juga. Nah, perkembangan mulai melejitnya usaha Bapak di tahun berapa Pak? Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an lah kalau nggak salah itu. Tahun 2000-an lah. Sudah 24 tahun Pak. Iya. Nah, sekarang katakanlah hari ini puncak kesuksesan Bapak di usia berapa Pak hari ini? Saya usia sekarang 60. 60. Ya, 60 tahun. Dari 2 istri nih Pak, mohon maaf nih, ya. Dikaruniai berapa anak Pak? Kalau dari semuanya ini anak saya 9. Ya. Cuma kalau yang ini masih belum punya anak ya, udah 8 tahun yang ini tapi belum punya anak. Kalau dari yang lainnya itu dari 5 istri ya, itu udah punya anak 9, cucu 3. Ya. Oke Pak, banyak yang bertanya support dari kedua istri Bapak sebutkan yang hari ini. Seperti apa ke Bapak untuk terutama untuk menopang semangat Bapak gitu Pak? Dari keluarga? Iya. Sangat mendukung semua. Anak, istri semua mendukung. Jadi tidak ada pernah kata, kenapa sih buang-buang uang buat orang lain? Tidak ada. Justru nyupport terus Pak. Bapak semangat terus. Bapak semangat. Alhamdulillah istri-istri dan anak pun mendukung semua, memberikan semangat saya untuk berbuat dalam kebaikan. Ya apalagi ya, jangankan berbuat baik ya. Saya menikah lagi, istri saya mendukung kok. Masa kalau berbuat baik tidak mendukung, itu ya. Apalagi istri saya begitu senang sekali sekarang karena saya sudah berjanji saya tidak akan menikah lagi, dan juga sekarang kegiatannya bidang keagamaan terus, sosial terus Pak. Jadi istri selalu nyupport dan selalu mendukung. Jadi tidak pernah ada yang melarang atau saya membagi-bagikan, menghambur-hamburkan uang. Karena membagikan uang itu saya betul-betul positif untuk membantu orang lain dan teman itu untuk membantu ibadah juga. Bahkan atau sebulan sekali sering santunan Pak. Oh ya, setiap minggu Pak. Saya setiap minggu, setiap hari Jumat itu ada Jumat berkah lah buat anak yatim, itu rutin Pak. Rutin. Anak binaan Pak? Punya. Nah, dari pesantren-pesantren juga saya alhamdulillah rutin 3 bulan sekali itu saya kunjungan untuk santunan anak yatim juga. Untuk di wilayah di sini setiap Jumat ada juga. Jadi ada mingguan, ada per 3 bulan dan juga ada mungkin acara-acara tertentu lah. Kalau ada acara besar itu mengadakan santunan-santunan. Jadi saya di setiap wilayah karena saya juga punya rekanan dan masih punya anggota, saya karena cabang saya sebagai ketua umum dari Yayasan Forum Sosial Pajampangan ini semuanya di Jawa Barat itu diwajibkan untuk menyantuni anak yatim. Ya. Jadi berkah. Ya, biar berkah buat semuanya dan jangan sampai kita ini berbuat radikal ya. Saya diharapkan kepada para pengurus saya, anak buah saya itu tidak boleh anarkis, tidak boleh radikal ya. Yang penting kita harus berbagi terus. Harus berbagi. Nah Pak, ada yang menarik kan. Tadi Bapak sempat bilang
untuk pembangunan rumah Pak Harto ini Bapak tidak mengabaikan atau tidak membudgetkan. Nah, kenapa demikian Bapak bisa melakukan hal itu hingga tadi Bapak tidak mengakui pengeluaran itu? Oh, saya tidak mau ya. Saya tidak mau mencatat habis berapa ya. Jadi biar lupa lah, itu anggap saja tidak pernah memberi kan gitu loh, ya. Jadi kalau saya mencatat, wah habis sekian juta, saya kemarin sini, jadi apa? Saya anggap aja itu sudah tidak, saya jadi akan dilupakan. Jadi saya nggak mau, oh habis sekian juta nih, sampaikan orang tahu udah gini, saya tidak. Saya itu yang penting saya selesai aja, ya rumah itu biar selesai. Saya tidak akan memikirkan habis berapa, dan saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun juga. Cuma hanya saya minta doa kepada semuanya supaya saya lancar usahanya, biar sukses dan supaya cepat bisa menyelesaikan pembangunan tersebut. Karena kasihan untuk Bapak Harto biar cepat tinggal lagi di rumahnya. Semua kan Pak masih ada yang bertanya. Setelah Bapak membangunkan rumah melihat kondisi atau yang pekerjaannya sebut saja tidak jelas, dia ngebon di tempat orang lain. Apakah Bapak ke depan juga akan memberikan pekerjaan layak untuk atau misalnya seperti apa Pak? Ada rencana ke sana? Insya Allah. Yang penting saya juga dari siapapun ya, yang penting ada informasi dan juga pas ada rezeki, saya ada juga sehat, ada waktu, saya siap. Jadi jangankan bukan hanya ke Pak Harto saja ya, dan ini ke siapapun saya insya Allah saya akan tebarkan kebaikan Pak. Bahkan tadi saya ada Pak Camat ya, WA saya untuk hari besok itu hari Senin kita ngajak keliling-keliling untuk mengontrol untuk Kecamatan Jambang Kulon, apakah masih ada orang yang perlu dibantu oleh kita. Itu rencana saya dengan Pak Camat tadi ya. Insya Allah besok juga saya akan mulai bergerak untuk wilayah khusus Kecamatan Jambang Kulon. Jadi jangan sampai gini, orang wah kenapa Kecamatan Ciracap jauh-jauh dibantu, kenapa kecamatan kita untuk Jambang Kulon dibiarkan gitu loh. Saya tidak ya, saya tidak. Bahkan kemarin pun pernah di sini ada keluarga yang dibakar oleh tetangga di sini, ada keributan, dibakar rumahnya. Saya bangun lagi, saya sendiri, saya dibangun buat kediaman mereka. Ya, saya tidak ada cuma waktu itu saya tidak diberitakan lah ya, saya tidak ada yang tahu lah. Karena ini langsung saya dibangunkan, jadi biar mereka punya tempat tinggal lagi. Pak, kan muncul pertanyaan, Bapak dengan keikhlasan Bapak menolong hingga bisnis Bapak luar biasa. Ada gak sih pernah orang yang iri ataupun tiba-tiba berbuat jahat Bapak? Oh banyak Pak, banyak ya. Sekarang juga banyak yang pro kontra banyak ya. Bahkan saya ada juga yang dikirim dari media itu kan ya, saya kirim sampai menolak ya, nggak usah kirim. Oh ya udah ya, ini bahkan bukan orang biasa ini para pejabat juga nih ya, ini oknum pejabat juga sampai menolak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa ya, kalau saya ingin hanya memberitahukan bahwa saya ini kegiatan saya ini jangan sampai dibilang negatif. Ya, jadi biar tahu ya, kalau memang sudah tidak mau dikasih tahu ya udah nggak salah. Ini banyak Pak, jangankan dari renggangan orang-orang biasa, ini dari para pejabat juga masih ada yang menolak. Gitu. Saya nggak mau dikirim-kirim berita-berita itu ditolak. Gitu. Ada. Padahal Bapak mengajak untuk sama-sama membantu. Gitu. Nah, justru saya akan memberikan contoh pada mereka, bahkan harusnya seorang pejabat itu merasa tertarik gitulah, tertarik, dan kita harus bisa memberikan kepada yang lain, nih contoh harus seperti ini kan gitu ya. Bahkan mereka pun, yuk kita bersama-sama kita. Jujur, alhamdulillah Bapak Camat baru yang sekarang yang Jambang Kulon, saya jempol banget, ya, karena selalu bersinergi dan mereka pernah langsung datang ke saya ke sini dan tadi pun mengajak saya untuk mencari orang yang perlu kita dibantu untuk di Kecamatan Jambang Kulon. Ini saya jujur, Camat Jambang Kulon. Oke, yang sekarang ini Pak Dading ya. Siap. Oke, Pak Haji, terakhir menutup pertemuan kita dengan Tribuners malam ini, ada satu motivasi gak dari Pak Haji untuk teman-teman terutama terus berbagi dan tidak
mudah putus asa untuk hidup. Ada motivasi yang ingin disampaikan Pak Haji, silakan. Ya, mudah-mudahan yang mendengar cerita saya ini harus menjadikan contoh kalau memang dianggap positif dan dianggap baik. Dan kalau memang dianggap itu tidak baik, lupakan, biarkan. Tapi kalau yang memang itu harus dianggap kita baik, ikuti. Yuk kita bareng-bareng bersama-sama supaya bisa berbuat baik, membantu masyarakat yang kecil, ya. Terutama saya cinta anak yatim dimanapun berada. Insya Allah saya selalu berbagi, itu aja. Dan mudah-mudahan semua rekan-rekan saya dimanapun yang berada, apalagi khususnya dari organisasi, para ormas, OKP dan semuanya, saya doakan semuanya supaya kita bisa bersatu, bersinergi, dan kita bisa berbagi aja. Baik. Oke, baik Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu perbincangan kita dengan sosok Pak Haji Isep, seorang dermawan yang membangun rumah Pak Ato yang tidak mampu dengan geliatnya ataupun dengan modal sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Sekian dulu pertemuan kita malam ini. Saya Rizal Jaudin melaporkan dari kediaman Pak Haji Isep di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.